wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas matematika bersama saya, Miss Ika Surtiani. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang terkait dengan teorema sisa. Tetapi sebelum kita membahas soal-soal tersebut, mari kita ingat beberapa hal yang terkait dengan polinomial, khususnya tentang derajat, pembagi, dan sisa bagi. Nah, jika pembagi suatu suku banyak berderajat 2 misalkan, maka sisa bagi maksimal akan berderajat 1. Nah, misalkan lagi suatu pembagi suku banyak berderajat 3, maka sisa baginya maksimal berderajat 2. Dan andaikan pembagi suatu suku banyak berderajat 4, maka sisa bagi maksimal akan berderajat 3. Sudah ketemu polanya bukan? Nah, andaikan pembagi suku banyak berderajat n, maka sisa baginya maksimal berderajat, ya betul, n-1. Nah, pada teorema sisa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, seperti ini, ya, teorema sisa ini berlaku untuk pembagi yang berbentuk pembagi linier, yaitu jika suatu suku banyak fx dibagi dengan x min k, maka sisanya adalah fk. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika pembaginya berbentuk kuadrat atau pembagi berderajat 2? Apakah kita masih bisa menggunakan teorema sisa ini? Kali ini kita akan fokus untuk membahas beberapa contoh soal terkait dengan teorema sisa, khususnya untuk pembagi berbentuk kuadrat atau pembagi berderajat 2, dan pembagi tersebut dapat difaktorkan. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Ya, kali ini kita akan mulai membahas tentang teorema sisa, khususnya untuk pembagi berbentuk kuadrat yang dapat difaktorkan. Nah, misalkan ini ya, bagaimana menentukan sisa jika polinomial fx dibagi oleh bentuk kuadrat x min a kali x min b. Nah, misalkan di sini fx dibagi dengan px. Px di sini adalah pembagi. Kemudian hasilnya kita misalkan hx dan sisanya kita misalkan sx. Nah, ini kita dapat menuliskan persamaan fx menjadi fx sama dengan px dikali dengan hx ditambah dengan sx. Px pembagi, hx hasil bagi, sx adalah sisanya. Nah, bagaimana kalau pembaginya itu adalah berbentuk x min a kali x min b? Maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini x min a kali x min b itu adalah pembagi berderajat 2. Karena kalau kita kalikan ini akan menjadi x kuadrat ya, artinya pembaginya berderajat 2. Sehingga sesuai dengan penjelasan di depan tadi, sisanya maksimal berderajat 1. Nah, kemudian kita misalkan sisanya sx itu sama dengan px plus q. Kok bisa, Miss? Nah, ini bisa menggunakan simbol apapun. Boleh ax plus b, boleh misalnya pakai mx plus n, boleh. Yang penting ini sx-nya melambangkan suatu bentuk linier atau bentuk yang berderajat 1. Ada x-nya di sini, gitu ya. Nah, kemudian sx ini jika kita substitusikan ke bentuk persamaan di awal yang tadi ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, sesuai dengan teorema sisa yang sudah pernah kita pelajari, jika fx dibagi dengan x min a, maka sisanya adalah fa. Sementara kita punya fx di sini seperti ini ya, maka kita masukkan a di sini.
masuk ke sini A min A, 0 ya. Jadi kita nggak usah lagi menghitung ini karena 0 dikali berapapun, dikali seberapa panjang pun, hasilnya pasti 0. Jadi bentuk yang di depan ini pasti hasilnya 0. Jadi kita hanya fokus yang pada bagian belakang. Sehingga di sini X-nya kita ganti dengan A, kita peroleh dengan AP plus Q. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, bagaimana yang kedua? Oke, masih sama, nak. Nah, fx dibagi dengan x min b, sisanya adalah fb. Maka kita substitusi ke sini. Di sini akan kita temui b min b, yang mana hasilnya 0, sehingga lagi-lagi di sini adalah perkalian dengan 0, sehingga hasilnya pastilah 0. Maka kita hanya fokus pada bagian belakang saja. Nah, kita ganti X-nya dengan B, kita peroleh hasilnya adalah BP plus Q. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, di sini nanti kita akan mempunyai dua buah persamaan. Nah, untuk mencari sisanya atau mencari SX sama aja kita mencari nilai P dan nyari nilai Q. Ada dua persamaan, nyari nilai P dan Q, maka nanti dua persamaan ini kita eliminasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal yang pertama. Contoh 1, misalkan contoh 1 berbunyi demikian. Polinomial fx dibagi x min 2 bersisa 15. Dan jika dibagi x plus 3 bersisa 5. Tentukan sisa pembagian fx jika dibagi dengan x kuadrat plus x min 6. Oke, mari kita mulai. Nah, apa yang diketahui di sini? Fx dibagi x min 2 bersisa 15. Dari sini kita dapat bahwa x min 2 sama dengan 0, sehingga x-nya berapa? X sama dengan 2. Nah, kemudian kita bisa dapat F2 sama dengan 15. Dari mana? Dari teorema sisa. Jika dibagi X min 2, maka F2 sama dengan 15. Gitu ya, karena udah diketahui sisanya 15 di sini. Nah, yang kedua diketahui apa? Fx dibagi X plus 3 bersisa 5. Di sini kita dapatkan X sama dengan min 3 ya. Caranya seperti yang ini tadi. Maka, sesuai dengan teorema sisa, F min 3 sama dengan 5. Oke, yuk lanjut. Nah, di sini fx dibagi dengan x kuadrat plus x min 6, sisanya berapa? Gitu kan? Nah, kalau cuma linear dibagi x plus 2 atau dibagi x plus 5 itu kan langsung substitusi ke persamaannya sudah selesai. Nah, bagaimana kalau bentuknya persamaan kuadrat seperti ini? Nah, oke. Nah, perhatikan. Di sini x kuadrat plus x min 6 itu kita bisa memfaktorkannya menjadi x min 2 dan x plus 3. Apa ini kaitannya? Pasti terkait dengan yang diketahui. Yang diketahui itu dibagi x min 2 dan dibagi dengan x plus 3. Nah, di sini pembagi yang ini yang ditanyakan, kita dapat memfaktorkannya menjadi x min 2 kali x plus 3. Nah, kemudian kita misalkan sisanya adalah Sx sama dengan Px plus Q. Kenapa? Karena di sini pembaginya bentuk kuadrat ya, berderajat 2 ya. Maka sisanya adalah maksimal berderajat 1. Kalian boleh memakai huruf yang lain ya, misalnya Mx plus Q atau Ax plus B, nggak masalah. Yang penting intinya sama, yaitu sisanya berderajat 1. Nah, kemudian di sini kalau kita tuliskan bentuk persamaannya, fx itu akan sama dengan x min 2 kali x plus 3 dikali hx ditambah dengan sisa di sini yang mana sudah kita misalkan sebagai px plus q. Nah, kemudian ini fx dibagi x min 2 sisanya adalah f2. Seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya, ya, kita balik lagi ke sini. Bahwa di sini hasilnya nanti akan menghasilkan 0. Kita hanya fokus
ke belakang saja ini aja ya. Ini masuk B juga di sini hasilnya 0, dapat 0, dan akhirnya kita hanya fokus pada sisanya. Dan ini pun sama. Kita akan ke sini. Nah, kita fokus aja nanti ke sisanya aja. X-nya langsung kita ganti 2 di sini. Mudahnya gitu. 2P plus Q sama dengan 15. Kemudian yang kedua, X-nya tadi berapa di sini? Min 3. Jadi fokus ke sini, karena yang di sini pastilah 0. Min 3P plus Q sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat 2 persamaan ya di sini ya. Maka, untuk nyari P dan Q, tinggal dieliminasi. Nah, eliminasi seperti ini, ketemulah P-nya sama dengan 2. Nah, habis itu kita tinggal nyari Q-nya dengan substitusi, ketemulah Q-nya sama dengan 11, sehingga sisanya, sehingga Fx dibagi dengan X kuadrat plus X min 6, sisanya adalah Px plus Q, yaitu sama dengan 2X plus 11. Selesai. Nah, sekarang bentuk soal yang kedua. Nah, agak sedikit berbeda. Soal yang kedua ini sedikit lebih menantang dari contoh soal yang pertama, gitu ya. Nah, apa sih bedanya dengan contoh sebelumnya? Oke, kalau contoh sebelumnya mari kita analisis dulu sebelum contoh kedua. Di sini Fx dibagi X min 2, sisanya sudah ada angkanya ya, sudah diberikan secara langsung. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua di sini, nah ini masih tersembunyi. Di situ itu masih tersembunyi, nak, di sini. Nah, kita harus nyari dulu yang tersembunyi. Apa itu yang tersembunyi? Nah, kuncinya kalau soalnya masih berbentuk seperti ini, kita kuncinya di yang pertanyaannya ini. Mau dibagi berapa sih? Oh iya, kita mau menentukan sisa ketika dibagi X kuadrat min 12X plus 32. Nah, sebelum kita melakukan langkah-langkah penyelesaian agar kita tidak tersesat, maka kita faktorkan ini dulu, pembagi dari pertanyaannya. Nah, X kuadrat min 12X plus 32 itu sama dengan X min 8 dikali dengan X min 4. Nah, oke. Yuk, apa yang diketahui dari persoalnya di sini? Fx dibagi X kuadrat min 2X min 48, sisanya adalah 3X plus 9. Nah, pembaginya ini kita faktorkan juga nih di sini. Nah, Fx sama dengan X min 8 dikali dengan X plus 6 dikali dengan Hx ditambah dengan 3X plus 9. Nah, X min 8 sama X plus 6 ini dapat dari mana? Ini dapat dari pembagi, yaitu hasil pemfaktoran dari X kuadrat min 2X min 48. Nah, ada yang bingung nggak dengan penulisan seperti ini? Kita ingat tadi bahwa Fx dapat dinyatakan sebagai Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx. Px pembagi, oh ini pembaginya, difaktorkan dulu dapat ini. Kemudian, oh sisanya udah diketahui, yaitu 3X plus 9. Nah, kenapa Miss Ika di sini kasih warna berbeda dari X min 8? Balik ke sini, bahwa oh dari yang dipertanyakan ada X min 8-nya di sini. Jadi, dari yang diketahui ini, fokus aja deh sama X min 8. Yang X plus 6-nya tidak usah, gitu ya. Nah, oke, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, maka Fx jika dibagi dengan X min 8, sisanya adalah F8. Masuk sini pasti 0, fokus pada bagian belakang, substitusi 3 kali 8 berapa? 24 tambah 9, hasilnya adalah 33. Karena dari soalnya kita hanya butuh X min 8, X plus 6-nya gak usah dilakukan apapun, abaikan aja gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan dari yang diketahui dari pernyataan yang kedua di sini. Oke, bahwa Fx dibagi dengan X kuadrat min 6X plus 8, sisanya adalah min X min 3. Nah, oke, kita faktorkan juga pembaginya. Maka Fx di sini sama dengan X min 2 kali X min 4, Hx min X min 3.
di mana ini adalah PX-nya, diperoleh dari pemfaktoran ini. Kemudian di sini HX adalah hasil bagi, min X min 3 adalah SX atau sisanya dari dari sini, sudah diketahui gitu ya. Nah, ini lagi-lagi Miss Ika kasih tanda berbeda di sini. Nah, kenapa? Balik lagi dari soalnya di sini, bahwa kita butuh X min 4. X min 2-nya diapain, Miss? Diabaikan aja gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama seperti di atasnya. Fx dibagi X min 4, sisanya adalah F4. Masuk sini pasti 0 ya. Fokus saja paling belakang. Min 4, min 3. Hasilnya adalah min 7. Nah, oke. Fx dibagi X kuadrat min 12, X plus 32. Sisanya berapa? Gitu kan ya. Nah, oke. Perhatikan. X kuadrat min 12 X plus 32 jika difaktorkan sama dengan X min 8 kali X min 4. Sesuai yang ini tadi ya. Oke. Kemudian, misalkan lagi sisanya adalah PX plus Q. Karena pembaginya berderajat 2, pastilah sisanya maksimal berderajat 1. Oke, kemudian di sini Fx kita bisa nyatakan sebagai pembagi dikali Hx ditambah dengan sisa bagi. Pembaginya adalah ini, kemudian sisa baginya adalah ini. Gitu ya. Lanjut. Fx dibagi dengan X min 8, sisanya adalah F8. F8 masuk sini 0, fokus pada bagian belakang aja. Jadi gampangnya ketika seperti ini fokusnya sama belakang tok. Gitu ya, karena ini udah pastilah 0. Jadi kita ganti X-nya dengan 8 sama dengan 8P plus Q sama dengan 33. Loh Miss dapat 33 dari mana? Dari sini ini tadi. Dari apa yang kita cari, ini untuk mencari angka yang tersembunyi tadi loh, yang belum diketahui. Nah, dibagi X min 8, sisanya adalah 33. Kita gabung di sini, teng, dapatlah 8P plus Q sama dengan 33. Ini pernyataan yang pertama. Nah, kemudian, kita kan masih punya X4 nih. Kita lakukan hal yang sama. Fx dibagi dengan X min 4, sisanya adalah F4. Kita punya ya, di atas F4 juga ya. Nah, tapi ini kita lakukan juga di sini. F4 ini hasilnya 0, dapatnya adalah 4P plus Q sama dengan min 7, dapat dari atasnya. Nah, sekarang kita punya dua persamaan nih, berarti nyari P dan Q-nya diapain? Eliminasi lah gitu ya, persamaan 1 dan 2. Ketemu P-nya dapat 10. Substitusi nyari Q, ketemu Q-nya min 4, 7. Sehingga sisanya adalah PX plus Q, yaitu 10X min 47. Ya, cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Semoga penjelasan dari Miss Ika dapat membantu kalian dalam belajar dan membantu memahami materi. Nah, Miss Ika tetap berharap di tengah kondisi seperti ini, kalian tetap semangat dan tetap sehat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.